sejarah ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan di 3 aspek. Yang pertama, fonologi, yang kedua morfologi, dan yang ketiga sintaksis. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, perubahan bentuk kata, serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Yang ketiga, sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari prinsip dan peraturan dalam membuat kalimat. Lalu sejarah ejaan. Pertama ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pada ejaan ini terbit buku Kitab Logat Malaju oleh C.H.A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Pada ejaan ini yang menonjol yaitu kata sajang menjadi sayang, kata oemoe menjadi umum, rakyat menjadi rakyat, racun menjadi racun, dan sawatir menjadi hawa. Ada ejaan republik atau ejaan Suwandi. Nah, setelah Indonesia merdeka pada 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kemudian, pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui sebuah putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada 15 April 1947 tentang perubahan ejaan yang baru, meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan republik yang menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, pada ejaan ini mengalami beberapa perubahan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen, seperti huruf oe diganti menjadi u pada kata-kata guru, itu, umur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k pada kata-kata tak, pak, dan rakyat, dan lain sebagainya. Terus ada kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, jadi bisa ditulis dengan anak terus lalu angka 2. Yang keempat, ada tanda terema dalam ejaan Van Ophuijsen dihilangkan dalam ejaan republik. Contohnya, Oeman menjadi Umar, takdir menjadi takdir. Ketiga, ada ejaan pembaharuan. Ejaan ini disusun oleh Priyono dan Katoko berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 448/S pada tanggal 19 Juli 1956. Pada ejaan ini dimunculkan oleh panitia pembaruan ejaan bahasa Indonesia seperti kata DJ menjadi J, kata NJ menjadi N. Contohnya pada kata jaya dan kata nyata. Hal-hal yang menarik dalam ejaan pembaruan yaitu ada A, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY, gabungan konsonan AI diubah menjadi AY, gabungan konsonan AU diubah menjadi AW, serta gabungan konsonan OI diubah menjadi OY. Selanjutnya keempat yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun oleh Slamet Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail. Nah, usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerjasama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antara dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi pusat bahasa kembali menyusun ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai
pihak sehingga gagal kembali. Nah, pada Ejaan Windhoek ini 1959 akhirnya berhasil, yang merupakan hasil rapat kerja antara Malaysia dan Indonesia. Contohnya perubahan pada ejaan ini yaitu TJ menjadi C dan E menjadi E. Contohnya pada kata cinta dan pada kata ekor. Yang kelima ada ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang bernama P3B, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pada tanggal 19 September 1967. Perubahan pada ejaan ini yaitu DJ menjadi J, contohnya pada kata remaja menjadi remaja, lalu TJ menjadi C, contohnya pada kata baca menjadi baca. 3. Lalu kata NJ menjadi ND, contohnya kata bunyi menjadi bunyi. Lalu ada kata SJ menjadi SY, contohnya syarat menjadi syarat. Lalu ada kata CH menjadi KH, contohnya pada kata makhluk menjadi makhluk. Lalu ada kata J menjadi Y, contohnya perjaja menjadi percaya. Yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian yang diumumkan pada sidang DPR itu diperkuat dengan Kepres nomor 57 pada tahun 1972 bersamaan dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Agustus 1972 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia. Perubahan yang terjadi pada ejaan ini yaitu pada kata jika. Nah, pada ejaan lama jika ini ditulis dengan kata DJIKA, namun pada EYD ini ditulis langsung dengan kata JIKA. Begitu juga pada kata percaya, pada ejaan lama ditulis dengan TJAJA. Lalu ada juga kata NJATA atau pada ejaan ini disebut nyata, namun pada ejaan lama ditulis dengan NJATA. Nah, perubahan huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Contoh kata hilal, fisik, zakat, dan valuta. Lalu ada huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contohnya pada kata furqan dan xenon. Lalu ada penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Contohnya dicuci itu merupakan kata pekerjaan atau dikerjakan. Lalu ada kata di depan atau di sekolah. Nah, antara kata dicuci dengan di depan memiliki arti yang berbeda. Kalau kata dicuci merupakan bentuk kata atau yang sedang dikerjakan, sedangkan di depan merupakan keterangan tepat. Lalu ada kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PUED merupakan pengganti dari EYD. Perubahan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Rangkaian huruf pada PUED. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf yang terdapat pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah semua huruf tapi terkecuali huruf vokal yang 5 tadi. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong yaitu huruf vokal yang disatukan, contohnya seperti pandai. Jadi di belakangnya itu ada A dan I, itu kan huruf vokal. Lalu ada huruf konsonan. Huruf konsonan memiliki bunyinya masing-masing, contohnya KH kalau dalam satu kata menjadi khusus. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk menegaskan suatu huruf yang sudah dimiringkan tulisannya. Lalu ada huruf miring. Huruf miring sendiri biasanya digunakan untuk nama majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Penulisan kata dalam PUED. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar
besar biasanya terdiri dari satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua ada kata berimbuhan, bisa berimbuhan awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan. Contoh katanya seperti mempermudah, ditambahkan imbuhan dari depan mem. Yang ketiga ada bentuk ulang, biasanya menggunakan tanda strip. Contohnya seperti ibu-ibu, anak-anak, jadi katanya diulang-ulang. Kata unsur gabungan kata lazim atau majmuk yang memiliki istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya kambing hitam. Yang kedua, gabungan kata yang bisa menimbulkan salah arti ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Contohnya ibu bapak kami. Lalu ada gabungan kata yang tetap ditulis terpisah saat mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan. Lalu ada gabungan kata yang ditulis dengan serangkai. Contohnya kacamata. Lalu ada pemenggalan kata. Ada kata depan. Kalau kata depan itu seperti ke, di, biasanya ditulisnya harus terpisah dengan kata yang mengikuti setelahnya. Ada kata partikel, ada singkatan dan akronim, ada angka dan bilangan seperti 1, 2, 3. Lalu ada kata ganti, aku misalnya jadi diriku, kamu jadi dirimu. Terus ada kata sandang. Lalu ada pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat yang bukan tanda tanya. Yang kedua ada tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya digunakan untuk setelah pernyataan yang diikuti dengan pemberian. Yang ketiga ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Contohnya seperti kapan kamu datang ke sini. Lalu yang keempat ada tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan untuk kalimat seruan ataupun perintah. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit arti lain. Yang terakhir ada tanda garis miring. Biasanya digunakan pada nomor surat, alamat, dan lain-lain. Lalu ada penulisan huruf serapan. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa dari asing seperti bahasa Arab, Sanskerta, dan lain-lain. Proses kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Satu ada cara adopsi. Misalnya supermarket. Market kan berasal dari bahasa Inggris, tapi di Indonesia kan diserap menjadi supermarket. Yang kedua ada cara adaptasi. Contohnya dalam bahasa Inggris acceptability, di Indonesia menjadi akseptabilitas. Lalu ada penerjemahan dan yang terakhir ada kreasi. Perbedaan EYD dan PUBI. EYD 1 huruf diftong yaitu ai, au, dan ao. Sedangkan PUBI penambahan huruf vokal diftong e. 2. EYD penulisan huruf kapital. Pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang tidak termasuk julukan. Sedangkan PUBI penulisan huruf kapital pada PUBI digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. EYD penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk penegasan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan PUBI, pada PUBI huruf tebal dipakai untuk penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 4. EYD penggunaan partikel pun pada EYD ditulis terpisah, kecuali yang sudah lazim digunakan, maka penulisan ditulis serangkai. Sedangkan PUBI, pada PUBI partikel pun tetap ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka tulis serangkai. 5. Penggunaan bilangan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Sedangkan PUBI, penggunaan bilangan pada PUBI bilangan yang digunakan sebagai unsur nama kriptografi ditulis dengan huruf. Di sini aku bakal ngelanjutin tentang perbedaan EYD dan PUBI. Yang pertama ada penggunaan titik koma. Penggunaan titik koma di EYD digunakan dalam perincian tanpa kata dan, sedangkan di PUBI menggunakan kata dan.
Lalu penggunaan titik koma di EYD itu tidak ada hal yang mengatur, sedangkan di PUEBI itu biasanya digunakan di akhir perincian yang berupa klausa. Setelah tadi ada titik koma, selanjutnya ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini untuk di EYD tidak ada hal yang mengatur, sedangkan di PUEBI ini tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Lalu di PUEBI juga tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikatan yang menjadi objek bahasan. Setelah itu ada penggunaan tanda kurung. Nah, penggunaan tanda kurung untuk EYD ini hanya digunakan untuk perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak untuk ke bawah. Sedangkan di PUEBI tidak ada hal yang mengatur. Dan terakhir ada penggunaan tanda elipsis. Untuk di EYD ini digunakan untuk kalimat yang terputus-putus, sedangkan di PUEBI digunakan untuk kalimat ujaran yang tidak selesai dalam dialog.